Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Wardayanti dari FTIK jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 3 MI atau SD semester 1, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks. Yang kedua, dengan mengamati benda dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati alat musik yang terbuat dari kayu, siswa dapat mengidentifikasi alat musik apa saja yang terbuat dari kayu. Yang keempat, dengan mengamati berbagai macam alat ukur panjang, siswa dapat mengidentifikasi kegunaan dari masing-masing alat ukur panjang tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada bacaan kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, benda-benda apa saja yang terbuat dari kertas? Yang pertama ada buku, majalah, dan LKS. Nah, semuanya pasti tahu buku kan? Buku adalah benda yang biasa digunakan untuk menulis. Majalah juga terdapat bacaan-bacaan. LKS merupakan buku paket yang biasanya digunakan sebagai materi pelajaran. Selanjutnya ada kardus, layang-layang. Layang-layang yang berwarna-warni juga kebanyakan terbuat dari kertas. Selanjutnya yaitu ada uang kertas. Uang kertas juga terbuat dari kertas. Jenis uang ada dua, yang pertama uang logam dan uang kertas. Tapi di sini yang terbuat dari kertas adalah uang kertas. Nah, karena penggunaan kertas yang semakin banyak, maka juga akan menimbulkan berkurangnya pohon yang ada di bumi. Jadi bagaimana cara menghemat kertas? Yaitu menggunakan kertas di dua sisinya. Jangan menggunakan di satu sisi, karena sayang jika satu sisi yang lain tidak digunakan. Karena kita bisa menghabiskan banyak kertas kalau hanya menggunakan satu sisi saja. Kemudian menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Meskipun bukunya sudah lama, jadi kita boleh saja menggunakan buku tersebut jika halamannya belum terpakai, jadi tidak terbuang dengan sia-sia. Ketiga, menggunakan kertas daur ulang. Yang keempat, menggunakan email atau sosial media untuk berkomunikasi dan meninggalkan cara tradisional seperti mengirim surat. Di zaman yang modern ini pasti kebanyakan menggunakan sosial media untuk bertukar kabar ataupun untuk mengetahui informasi yang ada. Jadi penggunaan surat sudah atau bahkan jarang digunakan. Yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan tisu. Kita bisa menggunakan tisu sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak boleh dibuang-buang ataupun disia-siakan. Nah, setelah membaca wacana yang ada di halaman pertama tentang kertas di sekitar kita, nah, carilah arti kata berikut dengan tepat. Yang pertama, selulosa. Yang kedua, lunak. Yang ketiga, molekul. Yang keempat, ampas dan pulp. Langsung saja
saya jelaskan mengenai selulosa. Apa itu selulosa? Selulosa merupakan polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Yang kedua yaitu lunak. Lunak berarti tidak terlampau keras atau empuk. Yang ketiga molekul. Molekul merupakan bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Yang keempat yaitu ampas. Apa itu ampas? Ampas merupakan sisa barang yang telah diambil saripatinya. Selanjutnya yaitu pulp. Pulp merupakan bubur kertas. Nah, kata selanjutnya yaitu pipih. Pipih itu sama dengan rata atau tipis. Selanjutnya yaitu menyerap. Menyerap berarti meresap. Kardus. Kardus merupakan karton. Nah, serat sendiri merupakan sel atau jaringan yang berupa benang. Dan selanjutnya yaitu menggiling. Apa itu menggiling? Menggiling merupakan memipihkan dengan mesin giling dengan bantuan mesin. Nah, kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan membuat alat musik? Tentu tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik bagian besar terbuat dari kayu yang berpadu dengan kulit hewan. Misalnya saja gendang. Pernahkah kalian melihat gendang? Nah, bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Ketika bernyanyi bisa diiringi dengan gendang maupun dengan tepukan tangan. Nah, berikut adalah contoh gambar gendang. Nah, yang pertama ini merupakan gambar gendang, biasanya digunakan untuk kesenian reog gendang. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan gendang untuk mengiringi tari-tarian khas daerah, misalnya jaranan. Nah, kendang tersebut terbuat dari kayu, bukan? Nah, perhatikan contoh gambar berikut. Yang pertama, ada pohon pinus. Pohon pinus banyak dijumpai di daerah Amerika Utara. Pohon pinus diambil batangnya karena ada getah yang dapat diekstrak menghasilkan terpentin. Nah, selanjutnya yaitu pohon akasia. Banyak dijumpai di Asia Tenggara. Nah, pohon akasia ini berasal dari Afrika. Serat kayunya bagus untuk membuat kertas. Selanjutnya yaitu pohon jati. Pohon jati banyak terdapat di Jawa, Thailand, India, Myanmar, Kamboja. Pohon jati sendiri tumbuh di hutan gugur, yaitu pohon jati menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Nah, pohon-pohon tersebut, pinus, akasia, dan jati merupakan bahan dasar pembuatan kertas. Di antara ketiga pohon tersebut, pohon manakah yang paling tinggi? Ya, pohon jati. Bagaimana cara mengukur tinggi pohon? Nah, cara mengukur tinggi pohon menggunakan alat yang namanya megameter, yaitu untuk mengukur tinggi pohon. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris. Nah, tentu kalian tidak asing kan dengan penggaris yang biasanya digunakan untuk mengukur buku, panjang pensil, ataupun panjang penghapus. Yang kedua yaitu meteran roll. Meteran roll ini merupakan alat ukur panjang yang digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur lebar jalan karena memiliki panjangnya itu antara 5 sampai 50 meter dengan satuannya yaitu cm dan inci. Selanjutnya yaitu meteran saku atau biasa disebut dengan
meteran roll kecil dengan panjangnya kurang dari 10 meter, digunakan untuk mengukur benda yang kurang dari 10 meter. Biasanya digunakan untuk tukang bangunan ataupun tukang kayu. Nah, selanjutnya yaitu meteran kain. Nah, tentu tidak asing lagi dengan meteran kain kan? Biasanya digunakan oleh penjahit. Meteran kain memiliki panjang kurang lebih 3 meter dan ada juga yang 5 meter. Nah, karena tadi sudah mengenal berbagai macam alat ukur panjang, nah coba sekarang ukur tinggi badan temanmu. Karena pasti setiap temanmu memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Kemudian urutkan mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Oke, contoh. Tinggi badan Rizky 120 cm, tinggi badan Elsa 105 cm, tinggi badan Jafal 150 cm, dan tinggi badan Cleo 100 cm. Nah, jadi urutan tinggi badan mulai dari tertinggi ke yang terendah adalah Jafal 150 cm, Rizky 120 cm, Elsa 105 cm, dan Cleo 100 cm. Bagaimana? Apakah sudah paham bagaimana cara mengurutkan tinggi badan mulai dari yang tertinggi ke yang terendah? Nah, selanjutnya yaitu apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu tidak. Kenapa? Karena setiap benda memiliki ukuran yang berbeda sehingga membutuhkan alat yang berbeda pula. Contohnya, kita ingin mengukur tinggi penghapus. Kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Misalnya, kita ingin mengukur tinggi pintu sekolah. Apakah kita harus menggunakan penggaris yang biasanya kita pakai yang ukurannya 30 cm? Tentu kurang efektif dan efisien, maka kita bisa menggunakan alat ukur berupa meteran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.